saudara-saudari Kristus, hari Minggu biasa ketiga tahun liturgi A. Dan pembahasan hari ini memberitahu kita Yesus ialah cahaya dunia, ialah cahaya iman, cahaya kehidupan, cahaya kebaikan. Dan untuk lebih paham ini, mesti kita baca Injil Yohanes bab 8 ayat 12, di mana Yesus kata, "Sayalah cahaya dunia." Mesti kita juga baca New Jerusalem Bible, Yohanes bab 8 ayat 12, footnote B, nota B. Injil hari ini diambil dari Matius bab 4. Injil hari ini memberitahu kita Yesus ialah cahaya dunia. Yesus ialah cahaya dunia. Dan untuk Testamentum Baru, cahaya ada 3 arti. Cahaya ialah iman. Keharapan ialah tidak ada iman, tidak percaya, buta. Kedua, cahaya lah artinya kehidupan, kelembutan, puas hati. Harapan ialah kematian, sengsara, tidak gembira. Ketiga, cahayalah kebaikan. Harapan ialah kejahatan. Dan penting daripada itu, ini 3 tema: iman, kehidupan, kebaikan, boleh jadi satu. Artinya, bila kita beriman di Allah, kita terima kehidupan dari Allah. Dan kehidupan dari Allah mesti baik. Sebab Allah baik. Allah saja yang baik. Terpenting. Akhirnya, cahaya akan menang. Harapan kalah. Iman menang. Tidak percaya salah. Kehidupan menang. Kematian kalah. Kebaikan menang. Kejahatan kalah. Sebab Yesus sudah menang. Iblis sudah kalah. Dan hari ini dan sekarang, Kristus masih menang. Iblis masih kalah. Melalui Roh Kudus, dan melalui kuasa Roh Kudus, Yesus akan menang, iblis akan kalah, sampai akhir zaman, bila Kristus datang kedua kali dengan kemuliaan
dan dia akan angkat kita semua ke surga. Sama-sama dia kemudian. Itulah Kristus cahaya dunia. Pembahasan pertama. Pembahasan pertama, Yesus terima Injil. Dan pembahasan pertama diambil oleh Injil. Sebab Injil hari ini melaksanakan nubuat di pembahasan pertama melalui Kristus. Sebab Kristus ialah cahaya dunia. Sebab itu, pembahasan pertama pun memberitahu kita Kristus ialah cahaya dunia. Dia bawa kita kemuliaan, kebahagiaan. Dan dia akan selamat kita. Itu sejarah pembahasan pertama hari ini dari Yesaya bab 8. Itu sejarah ini jadi abad 8 belum Kristus datang. Abad 8 belum Kristus datang. Ini jadi di kerajaan utara Israel, di mana negara asing Asia tangkap Israel dan bawa Israel di negara asing. Dan Asia injak orang Israel. Di masa itu, Nabi Nasaya bernubuat adalah satu keturunan Raja Daud. Ada satu Raja Daud akan selamat Israel. Dan Israel akan gembira, bahagia. Dan bukan selamat Israel saja, selamat dunia. Dunia pun akan gembira, bahagia. Itu keturunan Raja Daud. Itu Raja Daud ialah Jesus. Jesus. Keturunan Raja Daud. Dialah akan selamat Israel dan selamat dunia. Dan Israel dan dunia akan gembira, bahagia. Mazmur itu terima pembahasan pertama. Sebab itu tadi dalam Mazmur kita jawab 3 kali. Tuhan ialah cahaya kita dan penyelamatan kita. Mazmur ada 3 bahagian. Bahagian pertama memberitahu kita Tuhan dia cahaya kita dan penyelamatan kita. Bahagian kedua memberitahu kita penyelamatan kita dalam bait Allah. Bahagian ketiga memberitahu kita penyelamatan kita di surga, artinya
penyelamatan kita dari Allah, dari Yesus anak Allah, bukan dari manusia. Pembahasan kedua hari ini diambil dari surat Korintus pertama bab 1. Pembahasan kedua memberitahu kita orang Korintus berpisah-pisah. Satu kumpulan itu Petrus, satu kumpulan itu Paulus, satu kumpulan itu Apolos, satu kumpulan itu Yesus. Sebab itu, Santo Paulus memberitahu kita, mesti kita bersatu padu. Sebab semua pun dibaptis dalam nama Yesus. Mereka bukan dibaptis dalam nama Petrus, Paulus, Apolos. Tidak. Mereka semua pun dibaptis dalam nama Yesus. Sebab itu mereka mesti bersatu padu. Lagi, pembahasan kedua memberitahu kita, Santo Paulus diutus untuk mewartakan kabar gembira. Pembahasan kedua hari ini terpenting. Mengapa? Sebab minggu ini minggu persatuan Kristen. Minggu ini minggu Christian Unity Week. Walaupun kita banyak jenis Kristen, banyak denominasi, Catholic, Anglican, SIB, Seventh Day Methodist, Seventh-day Adventist, banyak. Tapi mesti kita bersatu padu dalam nama Yesus. Sebab kita semua dibaptis dalam nama Yesus. Lagi. Hari Minggu ini, hari Minggu Sabda Allah, mesti kita merasakan kabar gembira. Mesti kita merasakan Sabda Allah melalui rasakan kabar gembira. Jangan merasakan kabar tidak gembira. Jangan mulai saja, semenai saja merasakan kabar yang tidak gembira. Mesti kita merasakan Sabda Allah melalui merasakan kabar gembira. Merasakan kabar gembira. Itulah pembahasan kedua hari ini terpenting. Hari ini Raja diutus oleh Yesus untuk merasakan kabar gembira dan membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan kabar gembira ini, saya risau a happy and a blessed Sunday and a happy and a blessed week. Amin. Tuhan memberkati kamu.